Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, agar kami semakin dekat denganmu, agar kami dapat semakin mengerti isi hati-Mu. Sebab kami rindu agar hari demi hari, hidup kami semakin serupa dengan Engkau, karena kami adalah anak-anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 2 ayat 12 hingga 17. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan ayat 17 kepada kita sekalian. Manusia yang congkak akan ditundukkan, orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, Yesaya sedang menyampaikan nubuat tentang penghakiman Tuhan. Kalau kita melihat ayat 12, dijelaskan di sana bahwa akan ada satu hari yang telah ditetapkan Tuhan, di mana hari itu menjadi momen ketika segala kesombongan manusia diruntuhkan. Segala sesuatu yang manusia anggap paling kuat pada saat itu, seperti misalnya pohon yang kokoh, gunung dan menara yang tinggi, bukit yang menjulang, tembok yang megah, maupun juga kapal yang mewah. Itu semua tidak dapat bertahan di hadapan Allah. Artinya, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menandingi Allah. Itulah mengapa ayat 17 menjadi inti dari nubuatan Yesaya, bahwa segala bentuk kesombongan manusia pada akhirnya akan runtuh. Sementara hanya Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan. Manusia tidak dapat bersandar pada apapun selain Allah, karena hanya kemuliaan Allah saja yang tidak dapat tergoyahkan. Nah saudara, pesan firman Tuhan pada hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Kalau kita lihat di zaman sekarang, orang sering sekali melakukan yang namanya flexing. Saudara tahu apa itu flexing? Flexing adalah istilah populer akan seseorang yang senang memamerkan apa yang dia punya. Entah itu saldo rekening di bank, barang-barang mewah, atau pencapaiannya, dia pamerkan semuanya itu entah di sosial media atau di dalam percakapan-percakapan dengan orang lain, supaya orang lain itu kagum melihat dia. Nah, masalahnya adalah di balik kebiasaan flexing tersimpan hati yang sedang mencari pengakuan dan juga keinginan untuk ditinggikan. Nah, disinilah bahaya kesombongan itu menyelinap. Tapi sama seperti nubuat Yesaya yang menyatakan bahwa pohon, gunung, menara, kapal, semuanya dapat runtuh. Demikian juga halnya dengan apa yang sering kita banggakan pada saat ini. Kita membanggakan kekayaan,
kekayaan bisa habis. Kita membanggakan jabatan. Jabatan bisa dalam sekejap, ada masanya harus berganti. Harus kita serahkan kepada orang lain. Kita membanggakan popularitas. Popularitas itu bisa hilang juga dalam sekejap. Nah, jadi apapun yang kita pamerkan dan jadikan alasan untuk meninggikan diri, pada akhirnya tidak akan bertahan. Nah, karena itu saudara, jangan terjebak untuk mencari pengakuan manusia, tetapi carilah perkenanan Tuhan. Dunia mungkin menghargai orang yang hebat dan berkuasa. Dunia mungkin akan bertepuk tangan ketika melihat saudara punya banyak harta, punya banyak rumah, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati dan bersandar kepadanya. Nah, jadi saudara, mari kita memilih untuk hidup dalam kebergantungan total kepada Tuhan. Bukan memamerkan diri, melainkan memuliakan Tuhan. Bukan mencari tepuk tangan manusia, melainkan menyenangkan hati Tuhan. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi kesaksian yang indah, di mana orang lain tidak hanya melihat kita, tetapi melihat Tuhan yang bekerja melalui kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mohon ampun apabila seringkali kesombongan menyelinap dan bahkan menguasai hati kami. Kami mohon ampun apabila seringkali yang lebih kami utamakan adalah pujian dan pengakuan dari orang lain ketimbang perkenanan hati Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kami itu semua milik-Mu. Kami adalah penata layan yang Tuhan percayakan. Bukan untuk menguasai segala sesuatu demi kepentingan kami sendiri, tetapi justru bagaimana kami bisa menggunakannya, mendaya gunakannya untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan yang lebih besar. Kami rindu untuk senantiasa memancarkan terang kasih-Mu. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.